Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih berjumpa lagi dengan saya Yuda Cahya Kumala untuk kuliah peraturan lelang di Indonesia melalui video slide kali ini. Baik, langsung saja kita mulai kuliah kali ini, dimulai dengan materi yaitu pembeli lelang. Siapa itu pihak pembeli? Pihak pembeli dalam lelang adalah bisa orang, bisa badan hukum sebagai peserta lelang yang melakukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang. Dalam hal ini, dalam mengesahkan pembeli, tentu saja dalam pelaksanaan lelang ada yang menggunakan nilai limit dan ada yang tidak menggunakan nilai limit. Masih ingat kuliah saya? Yang menggunakan nilai limit yang wajib dicantumkan dalam pengumuman lelang adalah untuk lelang eksekusi, non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela barang tidak bergerak. Itu wajib. Nilai limit tersebut wajib dicantumkan dalam pengumuman lelang. Yang tidak wajib dicantumkan dalam pengumuman lelang yaitu untuk lelang non eksekusi sukarela barang bergerak. Maka di sini si pejabat lelang dalam mengesahkan pihak pembeli, ya, kalau itu pelaksanaan lelang menggunakan nilai limit, maka penawar tertinggi yang telah mencapai nilai limit bisa ditetapkan sebagai pembeli dalam lelang. Ya, kalau itu menggunakan nilai limit, bagi para peserta yang melakukan penawaran tertinggi dan telah mencapai nilai limit, maka bisa disahkan sebagai pihak pembeli. Untuk yang tidak menggunakan nilai limit di sini, yaitu untuk lelang non eksekusi sukarela barang bergerak, pejabat lelang di sini dapat mengesahkan penawar tertinggi yang tidak mencapai nilai limit sebagai pembeli setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemilik barang. Jadi, kalau itu tidak menggunakan nilai limit untuk lelang non eksekusi sukarela berupa barang bergerak, maka pejabat lelang dapat mengesahkan penawar tertinggi yang tidak mencapai nilai limit sebagai pembeli setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemilik barang. Kemudian, pejabat lelang juga dapat mengesahkan penawar tinggi sebagai pembeli dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela yang tidak menggunakan nilai limit, ya, berupa barang-barang yang kecil biasanya, yang nilainya kecil. Di sini si pejabat lelang dapat mengesahkan penawar tinggi sebagai pembeli dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela yang tidak menggunakan nilai limit. Jadi itulah ketentuan pihak pembeli. Pembayaran, larangan pembeli, dan pembatalan pengesahan pembeli. Setelah peserta lelang melakukan penawaran dan penawarannya tertinggi, kemudian disahkan sebagai pemenang lelang. Di sini si peserta lelang yang melakukan penawaran tertinggi tadi harus melakukan kewajiban-kewajibannya. Di antaranya yaitu harus membayar harga lelang, kemudian biaya lelang. Baik itu bisa dilakukan secara tunai atau cash atau cek atau giro, paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Ya, ingat 5 hari kerja. Dalam hal ini pembeli dilarang mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang dan pajak atau pungutan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi kalau itu kewajibannya belum dilaksanakan, si pembeli di sini dilarang mengambil atau menguasai barang yang dibelinya secara lelang sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang, harga lelang, dan pajak-pajak dan biaya lelangnya. Dalam hal pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai dengan ketentuan aturan prestasi, pada hari kerja berikutnya pejabat lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat surat pernyataan pembatalan. Jadi kalau pembelinya wan prestasi, maka di sini pada hari kerja berikutnya yaitu hari ke-6, kan 5 hari kerja, itu untuk jangka waktu paling lama pembayaran harga lelang dan kewajiban lainnya bagi pihak pemenang lelang.
Maka hari yang ke-6 di sini si pejabat lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat surat pernyataan pembatalan. Kemudian kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 memberitahukan secara tertulis surat pernyataan pembatalan kepada pembeli, tembusannya ke penjual dan kanwil setempat dan dirjen KN, cekinya direktur lelang. Jadi itu berkaitan dengan pembayaran, larangan pembeli, dan pembatalan pengesahan pembeli. Bagi pembeli yang melakukan uang prestasi, di sini sanksinya adalah uang jaminan penawaran lelang yang disetorkannya maka akan menjadi hangus, ya, tidak bisa ditarik kembali kalau dia melakukan uang prestasi. Larinya kemana? Hal ini pernah saya jelaskan. Tergantung dari jenis lelangnya apa. Kalau itu jenis lelangnya eksekusi dan non eksekusi wajib, maka di sini uang jaminan penawaran lelang dari pihak pemenang lelang yang prestasi tadi akan disetorkan 100% ke kas negara. Tapi kalau itu lelang non eksekusi sukarela, maka di sini dilihat dulu siapa penyelenggara lelang non eksekusi sukarela tersebut. Untuk lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL, maka di sini uang jaminan tersebut akan 50% masuk ke kas negara dan 50% ke pemilik barang. Untuk lelang non eksekusi sukarela yang diselenggarakan antara balai lelang bersama dengan pejabat lelang kelas 1, maka di sini uang jaminan dari peserta lelang yang prestasi tadi yaitu 50% ke kas negara dan 50% ke pemilik barang dan atau lelang sesuai dengan kesepakatan. Untuk lelang non eksekusi sukarela yang diselenggarakan balai lelang kerjasama dengan pejabat lelang kelas 2, maka di sini menjadi milik pemilik barang dan atau balai lelang sesuai kesepakatan. Begitu juga lelang non eksekusi sukarela yang diselenggarakan pejabat lelang kelas 2, maka di sini uang jaminan bagi pemenang lelang yang prestasi tadi menjadi milik pemilik barang dan atau pejabat lelang kelas 2 sesuai kesepakatan. Jadi itulah sanksi bagi pemenang lelang yang ditetapkan sebagai pembeli yang melakukan uang prestasi. Peserta lelang. Peserta lelang dalam hal si peserta lelang tidak bisa hadir pada waktu dan tempat pelaksanaan lelang, maka di sini si peserta lelang dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili kepentingannya. Tentu saja si peserta lelang akan membuat surat kuasa bermaterai cukup, dilampiri dengan tanda pengenal yaitu KTP, SIM paspor, baik itu pihak pemberi maupun penerima kuasa. Kemudian ditunjukkan aslinya kepada pejabat lelang sebelum pelaksanaan lelang itu dimulai. Dalam hal ini, si penerima kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama. Tujuannya apa? Untuk menghindari konflik kepentingan antara peserta lelang yang satu dengan peserta lelang yang lainnya. Jadi makanya di sini si penerima kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama. Itulah ketentuan berkaitan dengan kuasa peserta lelang. Bisakah bank selaku kreditor membeli agunannya melalui lelang terhadap jaminan dari debitur yang macet tersebut? Dalam hal ini bisa, tapi hanya bank umum. Sekali lagi hanya bank umum. Untuk BPR, koperasi simpan pinjam tidak bisa, ya. Walaupun dalam prakteknya sering terjadi. Tapi untuk hal ini kita lihat ketentuannya, hanya bank umum yang bisa membeli agunannya melalui lelang. Kita lihat pasal 12A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa bank umum, sekali lagi di sini bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan syarat sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. Dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Dengan ketentuan, agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Jadi itulah dasar dari pihak bank sebagai kreditur dapat membeli agunannya melalui lelang. Dalam hal ini, bank sebagai kreditur dapat membeli agunan melalui lelang dengan ketentuan bahwa dia harus menyampaikan surat pernyataan dalam bentuk akte notaris yang sering kita sebut yaitu akte dokumen, bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini bank kalau ingin ikut menjadi peserta lelang dalam hal membeli agunannya melalui lelang, maka di sini selain nilai limit ditentukan oleh pihak appraisal, juga harus menyerahkan surat pernyataan dalam bentuk akta notaris yang kita sebut akte dokumen. Yang isinya akte dokumen tersebut yaitu bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang. Apabila jangka waktu 1 tahun telah terlampaui, maka di sini bank ditetapkan sebagai pihak pembeli. Inilah contoh akte dokumen atau pernyataan dari pihak bank selaku kreditor yang ingin membeli agunannya melalui lelang terhadap debitur yang macet. Saya bacakan saja akte dokumen pernyataan nomor berapa pada hari ini pukul berhadapan dengan saya Yuda Cahya Kumala, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, notaris di mana. Yang pertama yaitu tuan siapa dan seterusnya yaitu komparisi, teman-teman sudah mahir tentunya. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku direktur utama PT Bank apa. Oleh karenanya sah mewakili direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank apa berkedudukan di mana yang anggaran dasar PT tersebut dibuat di hadapan siapa selaku notaris di mana dengan akta nomor berapa tanggal berapa dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham dalam surat keputusannya tanggal berapa nomor berapa dan telah mengalami berapa kali perungguhan dan seterusnya. Jadi itulah komparisinya. Kemudian persetujuan dari pihak komisaris tindakan direksi tadi kita bacakan saja. Dan dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari komisaris PT Bank apa yaitu tuan siapa, sebutkan secara lengkap. Kemudian para penghadap telah dikenal oleh saya notaris. Kemudian masuk ke premis aktenya. Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan kepada saya notaris bahwa telah ditandatangani perjanjian kredit nomor berapa, tanggal berapa, dan APHT nomor berapa, tanggal berapa, yang semuanya dibuat di hadapan saya selaku notaris dan PPAT antara PT Bank apa yang berkedudukan di mana sebagai pihak kreditor dengan debitur dan penjamin yaitu tuan siapa. Kalau sudah ada sertifikat hak tanggungannya bisa disebutkan juga sertifikat hak tanggungan nomor berapa, tanggal berapa. Bahwa PT Bank tersebut di atas beruntung di mana akan mengikuti pembelian terhadap objek lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal berapa, pukul berapa, di mana sesuai dengan daftar pengumuman lelang pertama oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tanggal berapa, nomor berapa, khusus untuk objek lelang, apa jenisnya, sebidang tanah, hak milik kah, dengan status apa, nomor berapa, luasnya berapa, diuraikan dalam surat ukur, tanggal berapa, nomor berapa, dan SPPT
PBB nomor berapa, terletak di mana, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan tercatat atas nama siapa. Selanjutnya, sertifikat atau bukti kepemilikan yang disebutkan di atas, fotokopinya diperlihatkan kepada saya notaris, yang dilekatkan pada minuta akta ini yang disimpan oleh saya notaris. Bahwa tanah tersebut di atas meliputi segala sesuatu yang tumbuh, berdiri, dan tertanam di atasnya tanpa terkecuali berikut bangunan yang sekarang ada dan atau di kemudian hari akan didirikan atas tanah tersebut, serta segala sesuatu yang menurut sifat peruntukannya dapat dianggap sebagai benda tetap. Ini ketentuan asas horizontal berkaitan dengan tanah tadi. Kemudian masuk ke isi akte di sini ya. Oleh karena itu, dengan ini para penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menyatakan bahwa PT Bank tersebut di atas berkedudukan di mana bermaksud mengikuti lelang tersebut di atas, dan apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang. Jadi itulah isi dari akta dokumen yang saya hitamkan. Kemudian para penghadap bersama ini menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal beserta segala dokumen-dokumen, keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akte ini. Para penghadap menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa mengenai akta ini maupun segala sesuatu yang berhubungan dan atau tidak lanjut dengan akta ini, maka para penghadap menyatakan membebaskan notaris berikut saksi-saksi dari segala tuntutan atau gugatan hukum dan atau laporan baik perdata, tata usaha negara maupun pidana, termasuk atau tidak terbatas pada laporan, tuntutan atau gugatan hukum yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacaranya. Kemudian masuk ke akhir akte. Demikian akta ini dibuat dan diresmikan di mana, pada pukul dan hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Kemudian saksi-saksi tadi disebutkan, yang pertama tuan siapa, lahir di mana, pada tanggal berapa, dan seterusnya. Dan kedua, tuan siapa atau nyonya siapa, lahir di mana, tanggal berapa, dan seterusnya, disebutkan sebagai saksi-saksi. Setelah para penghadap membaca akta ini atas kehendak para penghadap sendiri, kemudian saya notaris bacakan kembali kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya notaris. Kemudian para penghadap membubuhkan sidik jarinya pada lembar tersendiri di hadapan saya notaris dan saksi-saksi yang dilekatkan pada minuta akta ini. Dibuat dengan tiada memakai perubahan suatu apapun, minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya, Notaris Kabupaten Bekasi Yuda Daya Kumala SHMKN. Jadi itulah contoh akte dokumen atau pernyataan dari pihak bank umum yang ingin membeli agunannya melalui lelang. Pihak bank sebagai kreditor yang ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk pembeli yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang harus menyampaikan pernyataan tertulis mengenai nama dan identitas pembeli yang ditunjuk kepada Kepala KPKNL. Jadi jangka waktunya 1 tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang harus menyampaikan pernyataan tertulis mengenai nama dan identitas pembeli yang ditunjuk kemudian kepada Kepala KPKNL. Adanya pembeli yang ditunjuk oleh bank sesuai dengan pernyataan tertulis tersebut di atas dicatat oleh pejabat lelang kelas 1 pada bagian bawah setelah kaki risalah lelang. Dalam hal bank tidak menyampaikan pernyataan tertulis mengenai nama dan identitas pembeli dalam jangka waktu 1 tahun, maka kutipan risalah lelangnya diterbitkan atas nama bank
setelah melunasi kewajiban pembayaran BPHTB jika pembelian tersebut terhadap tanah atau bangunan. Jadi itulah ketentuan berkaitan dengan bank sebagai kreditor yang ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk pembeli yang akan ditunjuk kemudian. Timbul pertanyaan di sini. Apabila bank ditetapkan sebagai pemenang lelang dan tidak menunjuk pihak lain dalam jangka waktu 1 tahun, maka di sini pihak bank akan ditetapkan sebagai pembeli. Tentu saja kutipan akan diterbitkan setelah si pihak bank tersebut membayar BPHTB-nya tadi. Sekarang, apabila yang dibelinya melalui lelang tersebut adalah statusnya milik, apakah bank tersebut bisa mempunyai hak milik? Kita tahu bahwa bank tersebut adalah statusnya PT, yaitu badan hukum yang tidak bisa memiliki hak milik. Maka di sini kita lihat peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1963. Pasal 1-nya menyebutkan bahwa badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yang pertama adalah bank-bank yang didirikan oleh negara, selanjutnya disebut bank negara. Jadi intinya bank-bank tersebut adalah bank-bank persero atau salah satu sahamnya adalah pemerintah. Maka di sini bank persero tersebut bisa memiliki status hak milik atas tanah. Ya, jadi di sini walaupun itu hak milik, hanya bank-bank milik pemerintah atau negara dengan status persero kalau sekarang, maka di sini bank tersebut dapat mempunyai hak milik atas tanah. Kemudian selain bank-bank ada perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, kemudian ada badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria setelah mendengar Menteri Agama. Kemudian ada badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. Jadi itulah badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Sumbernya yaitu pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1963. Materi terakhir berkaitan dengan peraturan lelang Indonesia adalah risalah lelang. Mari kita mulai dari pengertian risalah lelang. Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akte otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kemudian di dalam risalah lelang ada namanya minuta, ada kutipan, ada salinan, ada gros. Kita baca pengertiannya. Minuta risalah lelang adalah asli risalah lelang berikut lampirannya yang merupakan dokumen atau arsip negara. Kutipan risalah lelang adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian risalah lelang. Salinan risalah lelang adalah salinan kata demi kata dari seluruh risalah lelang. Gros risalah lelang adalah salinan asli dari risalah lelang yang berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap pejabat lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat risalah lelang, kecuali dalam hal rencana pelaksanaan lelang dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang tidak dibuat risalah lelang. Jadi ingat materi saya, apabila pelaksanaan lelang tersebut dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang, bisa dibatalkan oleh pihak penjual, oleh putusan pengadilan, oleh pejabat lelang itu sendiri. Maka di sini kalau dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang, maka tidak dibuat risalah lelangnya. Risalah lelang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap risalah lelang diberi nomor urut.
Fungsi risalah lelang. Untuk minuta risalah lelang berfungsi sebagai berita acara pelaksanaan lelang, sekaligus menjadi akte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Untuk salinan risalah lelang, fungsinya adalah sebagai laporan pelaksanaan lelang, kepentingan dinas, atau pertanggungjawaban administrasi dan hasil lelang. Biasanya risalah lelang ini diberikan salinannya untuk yang pertama adalah pihak penjual atau pemilik barang, yang kedua diberikan kepada superintenden yaitu kepala kanwil di JKN sebagai laporan administrasi. Kemudian kutipan risalah lelang fungsinya sebagai akte jual beli untuk kepentingan balik nama. Gros risalah lelang mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat digunakan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengosongan. Jadi misalnya ada gugatan pengosongan, biasanya hakim meminta gros risalah lelangnya. Jadi itulah fungsi dari risalah lelang. Inilah contoh format bentuk sampul risalah lelang, baik itu minuta, salinan atau gros ataupun kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang kelas 1 maupun pejabat lelang kelas 2. Di sini ada perbedaan. Perbedaannya yaitu kalau dibuat oleh pejabat lelang kelas 1 maka dia menggunakan logo Kementerian Keuangan. Sedangkan kalau itu dibuat oleh pejabat lelang kelas 2 maka tidak menggunakan logo Kementerian Keuangan. Karena ingat, pejabat lelang kelas 2 adalah pejabat lelang swasta yang dilarang menggunakan logo Kementerian Keuangan. Kita lihat warna sampulnya ya. Untuk barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak disatukan dengan barang bergerak, maka di sini warna sampul risalah lelangnya adalah warna merah muda. Sedangkan barang bergerak, warna sampulnya adalah warna kuning muda. Jadi itulah ketentuan mengenai sampul risalah lelang. Risalah lelang dibuat per permohonan lelang. Kecuali di sini yang pertama adalah lelang PUPN, lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi jaminan fidusia, maka di sini risalah lelangnya dibuat per debitor. Yang kedua, risalah lelang dibuat per perkara, yaitu untuk lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi barang sitaan berdasarkan pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lelang eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan yang berasal dari pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lelang eksekusi benda sitaan pasal 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan lelang eksekusi benda sitaan pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Maka di situ risalah lelangnya dibuat per perkara. Kemudian risalah lelang dibuat per kasus untuk lelang eksekusi barang temuan, lelang eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara, kepabeanan dan cukai, lelang eksekusi barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil pemiliknya. Itu dibuat risalah lelang dibuat per kasus. Untuk lelang eksekusi pajak maka risalah lelangnya dibuat per wajib pajak. Jadi itulah ketentuan berkaitan dengan pembuatan risalah lelangnya. Jadi intinya risalah lelang dibuat per permohonan lelang kecuali keempat hal tadi. Ya. Bagian risalah lelang. Di sini risalah lelang juga punya bagian seperti manusia. Ada bagian kepala, ada bagian badan, dan ada bagian kaki. Jadi kayak manusia, ada kepala, badan, kaki.
Bagian kepala risa lelang dibuat oleh pejabat lelang sebelum pelaksanaan lelang dengan ketikan dan atau tulisan tangan. Jadi bagian kepala harus dibuat sebelum pelaksanaan lelang dan dibacakan pada saat awal dibukanya pelaksanaan lelang tersebut oleh pejabat lelang. Kedua bagian badan dibuat oleh pejabat lelang pada saat pelaksanaan lelang dengan ketikan dan atau tulisan tangan. Dan yang terakhir, bagian kaki dibuat oleh pejabat lelang pada saat penutupan pelaksanaan lelang dengan ketikan dan atau tulisan tangan. Jadi itulah bagian-bagian dari risalah lelang. Mari kita lihat dulu bagian kepala risalah lelang memuat apa saja. Yang A adalah hari, tanggal, jam pelaksanaan lelang ditulis dengan huruf dan angka. B. Nama lengkap dan tempat kedudukan pejabat lelang. C. Nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan pejabat lelang. D. Nomor dan tanggal surat tugas khusus untuk pejabat lelang kelas 1. E. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat kedudukan atau domisili penjual. F. Nomor atau tanggal surat permohonan lelang. G. Tempat pelaksanaan lelang. H. Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang. I. Dalam hal objek lelang berupa barang tidak bergerak, berupa tanah atau tanah dan bangunan, harus disebutkan yang pertama adalah status hanya apa atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan. Kedua adalah nomor dan tanggal SKT atau SKPT dari kantor pertanahan. Ketiga adalah keterangan lain yang membebani apabila ada. Kemudian dalam hal objek lelang berupa barang bergerak, harus disebutkan jumlah, jenis, dan spesifikasi barang. Yang K, cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh penjual. Terus L adalah cara penawaran lelang, dan M adalah syarat dan ketentuan lelang. Jadi itulah isi bagian dari kepala risalah lelang. Penomoran risalah lelang pejabat lelang kelas 2. Setiap risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang kelas 2 harus menggunakan nomor risalah lelang sesuai dengan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara nomor 5/KN/2017. Contoh penomoran risalah lelang yaitu 001/08/PL.2 Romawi .11/2018. Petunjuk penomoran risalah lelang pada pejabat lelang kelas 2 adalah sebagai berikut. Untuk 001 itu adalah nomor urut risalah lelang, adalah nomor urut yang diberikan untuk setiap risalah lelang. Garis miring 08 adalah kode kanwil dibuat sesuai dengan daftar yang dimulai dari 01 sampai 17. Kemudian garis miring PL.2.11 adalah kode pejabat lelang kelas 2, adalah kode ring penomoran pejabat lelang kelas 2 yang telah ditetapkan oleh Kanwil DJKN yang diberikan setelah pengambilan sumpah jabatan pejabat lelang kelas 2. Kemudian 2018 adalah tahun terbit atau tahun diterbitkannya risalah lelang oleh kantor pejabat lelang kelas 2. Jadi itulah ketentuan berkaitan dengan penomoran risalah lelang bagi pejabat lelang kelas 2. Mari kita lihat isi dari badan risalah lelang. Ingat tadi bahwa badan risalah lelang dibuat pada saat pelaksanaan lelang itu dimulai. Isinya antara lain yang pertama adalah banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah. Yang B adalah nama atau merek atau jenis atau tipe dan jumlah barang yang dilelang. C adalah nama, pekerjaan dan alamat pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa, atas nama badan hukum atau badan usaha atau orang lain. D adalah bank kreditur sebagai pembeli untuk orang atau badan hukum atau badan usaha yang akan ditunjuk namanya.
dalam hal Bank Petrus bagi pembeli lelang. E adalah harga lelang dengan angka dan huruf, dan F adalah daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan harga, nama, dan alamat peserta lelang yang menawar tertinggi. Jadi itulah isi dari badan risalah lelang. Kaki risalah lelang. Jadi kaki risalah lelang ini tadi sudah saya jelaskan dibuat pada saat penutupan risalah lelang. Jadi setelah lelang tersebut ditutup, baru dibuatlah kaki risalah lelang ini. Isinya apa saja? Yang A adalah banyaknya barang yang ditawarkan atau dilelang dengan angka dan huruf, banyaknya barang yang laku atau terjual dengan angka dan huruf, kemudian jumlah harga barang yang telah terjual dengan angka dan huruf, kemudian jumlah harga barang yang ditahan dengan angka dan huruf, selanjutnya banyaknya dokumen atau surat-surat yang dilampirkan pada risalah lelang dengan angka dan huruf, kemudian jumlah perubahan yang dilakukan, baik itu adanya catatan, tambahan, coretan dengan penggantinya, maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf. Kemudian tanda tangan pejabat lelang dan penjual atau kuasa penjual dalam hal lelang barang bergerak, atau tanda tangan pejabat lelang, penjual atau kuasa penjual, dan pembeli atau kuasa pembeli dalam hal lelang barang tidak bergerak. Kemudian tanda tangan saksi-saksi untuk lelang dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik atau email, nomor pos, atau internet dengan jenisnya adalah close bidding. Setelah kita tahu bagian-bagian dari risalah lelang, selanjutnya kita mempelajari mengenai standar pengetikan risalah lelang. Yang pertama, judul risalah lelang diketik di tengah-tengah bagian atas lembar pertama dengan huruf kapital jenis huruf Arial ukuran huruf 14. 2. Risalah lelang diberi nomor urut per tahun anggaran dan dimulai dari nomor 1. 3. Penulisan nomor risalah lelang diketik simetris di bawah judul risalah lelang. 4. Penulisan risalah lelang diketik di atas kertas ukuran folio F4 dengan margin dari tepi atas kertas sampai tulisan lembar, selanjutnya titik-titik yaitu 2 cm. Dari tepi atas kertas sampai judul risalah lelang yaitu 8 spasi. Dari tepi bawah kertas sampai tulisan lembar ke selanjutnya adalah 2 cm. Dari tepi kiri kertas 4 cm, dari tepi kanan kertas 1,5 cm. 5. Penulisan risalah lelang diketik dengan menggunakan jenis huruf Arial ukuran huruf 12 dengan spasi 1 atau single, tidak dicetak tebal. 6. Setelah penulisan nomor risalah lelang di lembar pertama diberi jarak 1 spasi. Kemudian 7. Penulisan salinan, kutipan, dan gross ditulis di atas judul risalah lelang. Untuk minuta risalah lelang cukup ditulis judul risalah lelang. 8. Pada setiap lembar bagian atas risalah lelang, kecuali lembar pertama dan terakhir, dicantumkan frasa lembar ke dari risalah lelang nomor titik-titik tanggal titik-titik. 9. Pada lembar pertama bagian atas sebelah kanan risalah lelang dicantumkan frasa lembar pertama. Pada lembar terakhir bagian atas risalah lelang dicantumkan frasa lembar terakhir dari risalah lelang nomor berapa, tanggal berapa. 11. Untuk tanda tangan pejabat lelang di setiap lembar diberi jarak 3 spasi. 12. Pada setiap lembar bagian bawah sebelah kanan, kecuali lembar terakhir, baris terakhir ditulis frasa
dalam kurung 2 suku kata pada awal paragraf lembar berikutnya atau lembar ke lembar berikutnya. 13. Untuk lembar kedua dan selanjutnya kecuali lembar terakhir, setelah penulisan NIP, pejabat lelang diberi jarak 2 spasi dengan tulisan di bawahnya. 14. Pengetikan kalimat risa lelang tidak boleh ada ruang kosong, sisanya harus diisi dengan garis putus-putus. Pada setiap awal alinea diberi 5 ketukan dengan garis putus-putus. 15. Risa lelang harus dapat dibaca tanpa sikatan. Kalimat ditulis dalam satu rangkaian yang berhubung satu dengan yang lain sehingga mudah dimengerti. 16. Penulisan angka harus disertai dengan huruf kecuali angka yang menyatakan nomor. 17. Khusus untuk minuta risa lelang pada bagian badan dan bagian kaki yang berkaitan dengan banyaknya barang yang dilelang, banyaknya barang yang laku atau terjual, jumlah harga barang yang terjual, jumlah harga barang yang ditahan, banyaknya lampiran risa lelang, dan frasa dibuat dengan tidak ada coretan, tambahan maupun perubahan, diketik atau ditulis tangan. 18. Lampiran sebelum risa lelang ditutup, dijilid atau dijahit, dan diberi tanda lampiran sebelum risa lelang ditutup ke risa lelang tanggal berapa, nomor berapa, dan ditandatangani oleh pejabat lelang. 19. Lampiran setelah risa lelang ditutup dilekatkan dan diberi tanda lampiran setelah risa lelang ditutup ke risa lelang tanggal berapa, nomor berapa, dan ditandatangani oleh pejabat lelang. 20. Judul, syarat dan ketentuan lelang pada halaman kedua kutipan diketik di tengah atas menggunakan jenis huruf book antiqua ukuran huruf 11. 21. Pengetikan isi syarat dan ketentuan lelang pada kutipan menggunakan jenis huruf book antiqua ukuran huruf 8 dengan spasi 1 atau single. 22. Pengetikan kop pada kutipan menggunakan jenis huruf book antiqua dengan ukuran huruf 10, sedangkan pengetikan judul dan nomor risa lelang menggunakan jenis huruf book antiqua dengan ukuran huruf 12. 23. Pengetikan isi kutipan menggunakan jenis huruf book antiqua ukuran huruf 10 atau paling kecil ukuran 8 dengan spasi 1 atau single. 24. Penulisan kata gross pada gross risa lelang diketik miring pada bagian tengah lembar pertama di atas kata-kata risa lelang dengan jarak 1 spasi. Pada baris berikutnya di bawah nomor risa lelang berjarak 3 spasi. Di bagian tengah diberi irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 25. Pengetikan judul gross dan irah-irah menggunakan jenis huruf book antiqua dengan ukuran huruf 11. Jadi itulah standar pengetikan risalah lelang. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya beri contoh akte risalah lelangnya. Bisa saya sampaikan untuk kuliah kali ini. Apabila nanti ada kekurang jelasan berkaitan dengan penjelasan saya, dan apabila nanti ada pertanyaan, bisa kita diskusikan melalui WA grup masing-masing kelas. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.